Wang Dong bergegas untuk berbicara terlebih dahulu, biarkan aku pergi dulu. Tetua MU tiba-tiba berkata, mengapa kalian berdua tidak menulis jalanmu di tanganku secara bersamaan? Saat dia berbicara, dia tersenyum sambil mengulurkan kedua tangannya. Tangan tetua MU terlihat sangat muda, tidak seperti wajahnya. Telapak tangannya ramping, dan kulitnya bening seperti batu giok. Sebuah cahaya berkilau secara halus melintas, tapi itu berbeda dari kulit Wang Dong yang mengkilap. Ada rasa kesederhanaan pada telapak tangannya. Huo Yuhao dan Wang Dong saling menatap. Mereka bertindak dengan chemistry yang hebat, dan datang ke sisi tetua MU. Tetua MU tersenyum dan berkata, kamu bisa mulai. Mereka mengangkat tangan dan mengulurkan jari telunjuk mereka pada saat yang sama. Mereka menulis jalan milik mereka di telapak tangannya. Ini adalah jalan yang akan mereka lalui sepanjang hidup mereka. Senyum tetua MU melebar. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya ketika mereka berdua berhenti. Kalian berdua memang telah menemukan jalan milikmu. Baik sekali. Aku sangat terhibur. Ketika dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan mereka berpotongan. Telapak tangannya menghadap ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong. Ada dua kata di kedua telapak tangannya, dan mereka bersinar dengan warna keemasan redup. Tang Sekte. Tang Sekte. Huo Yuhao dan Wang Dong berseru bersama. Mereka terkejut saat mereka saling memandang. Mereka tertegun sejenak. Apakah chemistry ini? Itu tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan kimia lagi. Jalan yang mereka pilih persis sama. Tetua MU tersenyum dan berkata, Wang Dong, katakan padaku lebih dulu mengapa kamu memilih jalan ini. Apa artinya bagimu? Wang Dong menjawab, aku sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin. Kedua jiwa bela diri aku adalah tipe serangan. Tanpa ragu, jalan aku harus berdasarkan serangan. Tetapi selama proses meditasi mendalam, kata-kata, Tang Sek, muncul tanpa alasan. Aku juga menyadari bahwa kekuatan aku terkait erat dengan berbagai kemampuan sekte Tang. Selain tidak terampil dalam senjata rahasia, sisa metode Tang Sekte selaras dengan keterampilan aku. Mereka termasuk Dragon Cap Turing mengontrol derek, mata setan ungu, tangan giok misterius, track Ghost Shadow membingungkan, DLL. Baik Dewi Kupu-Kupu Radian dan Clear Sky Hammer membutuhkan taktik ofensif. Master Jiwa yang paling akurat hanya melepaskan kekuatan jiwanya, sedangkan Master Jiwa yang lebih kuat melepaskan kekuatan jiwanya dengan cerdas. Aku berharap untuk menjadi guru jiwa yang menggabungkan keterampilan jiwa aku dengan teknik Tang Sekte. Inilah jalan yang ingin aku ambil. Tetua MU mengangguk dan berkata, bagus sekali. Huo Yuhao, bagaimana denganmu? Huo Yuhao memandang Wang Dong dan berkata, situasi aku lebih kompleks daripada Wang Dong. Tapi aku pikir Tang Sek lebih cocok untuk aku. Aku punya dua jiwa bela diri. Satu adalah tipe kontrol, dan yang lainnya adalah tipe serangan. Sementara aku bisa menggunakan keduanya pada saat yang sama, efeknya dilepaskan sendiri. Sangat penting bagi kultivasi masa depan aku untuk menggabungkan secara organik kedua jiwa bela diri aku. Pada saat yang sama, aku bukan hanya master jiwa, tetapi juga seorang insinyur jiwa. Jika aku hanya menumbuhkan jiwa bela diri aku hanya akan menjadi master jiwa murni. Tapi aku tidak berharap begitu. Aku tidak mau menyerahkan alat jiwaku. Itu sebabnya aku berpikir tentang sekte Tang. Aku telah mempelajari semua 6 teknik rahasia hebat Tang Sekte Mata Setan Ungu, Tangan Giok Misterius, Mengontrol Naga Menangkap Derek, Trek Hantu Bayangan Hantu, Senjata 100 Pemisahan Senjata Tersembunyi dan Teknik Surga Misterius. Aku lebih terampil dalam teknik Surga Misterius dan Mata Setan Ungu di antara 6 teknik ini. Aku hanya memiliki pengalaman singkat dengan 4 teknik lainnya. Tetapi ketika aku memikirkan sekte Tang, aku terkejut bahwa semua kemampuan aku dapat dikaitkan dengan sekte Tang. Mata rohku sangat terhubung dengan mata setan ungu. Aku hanya berhasil memiliki kemampuan tipe spiritual seperti shock spiritual karena Purple Demon Eyes. Pencapaian mata roh aku dalam aspek kontrol spiritual juga dapat membantu aku menggunakan banyak teknik rahasia sekte Tang. Ini termasuk senjata rahasia Tang Sekte. Dan itu bahkan tidak menyebutkan tentang Ice Jade Empress Scorpion. Keterampilan jiwa tipe S dikombinasikan secara efektif dengan teknik menangkap Tang Sek dan gerak kaki. Seperti yang dikatakan Wang Dong, itu akan sangat meningkatkan kemampuan aku. Ketika aku pertama kali mempelajari senjata rahasia di sekte Tang,
Senior tertua mengatakan kepada aku bahwa satu-satunya cara untuk membangun kembali kejayaan sekte adalah dengan menggabungkan alat jiwa dan senjata rahasia. Aku semakin cenderung percaya bahwa ini akan berhasil. Itu sebabnya jalan masa depan aku akan menggabungkan teknik rahasia Tang Sekte dengan kemampuan aku sendiri. Ini pilihan aku. Tetua MU mengangguk berulang kali ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Baik sekali. Kalian berdua telah membuat pilihan yang baik. Teknik rahasia Tang Sekte pernah makmur di bawah Tang San, pendiri Tang Sekte. Tang San berhasil menyelamatkan dunia para master jiwa menggunakan 6 teknik rahasia besar Tang Sekte dan menerobos kemacetan, mencapai kemajuan pesat. Runtuhnya Sekte Tang tidak sama dengan runtuhnya teknik rahasia Tang Sekte ini. Hanya saja tidak ada yang cocok yang mampu menguasai teknik rahasia Tang Sekte. Kamu berdua memiliki bakat luar biasa. Aku harap kamu dapat terus berjalan di jalan ini dan melengkapinya. Kamu akan mewarisi kekuatan luar biasa leluhur Tang Sekte dan menulis legenda kamu sendiri. Tetua MU membalikan pergelangan tangannya, dan sesuatu yang lain muncul di kedua telapak tangannya. Di depan Huo Yuhao adalah tulang lengan kiri Ice Jet Empress Scorpion yang pernah dilihatnya di pelelangan peringkat teratas di rumah lelang Starlink. Kabut yang tebal dan dingin menyebabkan suhu di aula turun dengan cepat. Ada tulang lengan kanan di tangan tetua MU lainnya. Tulang lengan kanan ini menampilkan dirinya dengan emas terang, dan pancaran yang berasal darinya membawa aura ketajaman yang intens. Yuhao, aku sudah menganalisis tulang lengan kiri ini sebelumnya. Itu adalah tulang jiwa yang berasal dari setidaknya 10.000 tahun jiwa buas. Meskipun penyerapan tulang jiwa tidak akan sehebat reaksi cincin jiwa, aura es tertinggi yang terkandung dalam tulang jiwa ini sangat mendominasi. Aku percaya perkataan tentang teknik ledakan es itu nyata. Apakah kamu percaya diri? Mata Huo Yuhao berbinar, dan dia menganggukkan kepalanya dengan kuat. Tetua MU tersenyum dan memberinya tulang lengan kiri kalajengking es batu giok. Dia berkata, lalu kamu bisa mulai memadukannya di sini. Wang Dong, tulang lengan kanan ini disebut Broken Devil of Light. Aku mendapatkannya ketika aku masih muda, tetapi sangat disayangkan bahwa aku sudah memiliki 6 tulang jiwa saat itu. Kalau tidak, kamu tidak akan bernasib sama dengannya. Rusa iblis cahaya ini berasal dari makhluk jiwa tipe elemen yang sangat langka. Kehadiran yang kuat ini hanya dapat dipupuk di tempat di mana elemen cahaya berlimpah. Aku masih tidak yakin keterampilan jiwa apa yang dibawa iblis cahaya rusak, dan aku hanya bisa tahu kapan itu menyatu denganmu. Tapi aku yakin itu membawa keterampilan jiwa ofensif yang kuat. Ini juga memiliki efek menahan kuat pada semua kekuatan gelap dan jahat. Aku percaya tuan jiwa jahat akan takut ketika mereka melihatnya. Ketika tulang jiwa dipasangkan, yang terbaik adalah memasangkan tulang jiwa yang sesuai dengan tulang jiwa yang ada yang kamu miliki. Karena kamu sudah memiliki tulang kiri lengan cahaya emas, penambahan iblis cahaya rusa ini akan sangat meningkatkan semua keterampilan jiwa kamu. Kamu juga dapat mulai menggabungkannya di sini. Aku akan melindungi kalian berdua. Huo Yuhao dan Wang Dong sama-sama terkejut, terutama Huo Yuhao. Setelah tetua MU mengekspos kalajengking es batu giok, dia masih cemas, meskipun dia telah menyelesaikan meditasinya yang dalam. Tetapi tetua MU telah menyerahkan kalajengking es batu giok ke kiri lengan tulang kepadanya sekarang, yang membuatnya lebih terjamin dan memungkinkannya untuk memahami bahwa kata-kata tetua MU benar, bahwa akademi tidak peduli tentang asal-usul jiwa bela diri keduanya. Keduanya menerima tulang jiwa masing-masing dan duduk bersila di tanah di kedua sisi tetua MU. Wang Dong dengan lembut membelai permukaan iblis patah cahaya yang halus. Pada saat yang sama, lengan kirinya juga menyala dengan nyala api keemasan yang intens. Cahaya keemasan merembes ke iblis cahaya rusak perlahan, dan menyebabkan tulang lengan kanan menyala dengan cahaya yang sama juga. Aura cahaya yang intens menyebabkan tubuh Wang Dong menjadi transparan lagi. Sayap Dewi kupu-kupu radian mengepat terbuka di belakang punggungnya sebelum membentang ke depan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Cerah, lingkaran emas mulai menyebar dari tubuhnya. Tulang jiwa ini yang diberikan tetua MU adalah harta akademi, dan bukan hadiah dari turnamen. Karena tulang jiwa dipilih secara pribadi oleh tetua MU, itu dijamin akan kompatibel. Di tengah gelombang cahaya aura, iblis cahaya rusak mulai menyatu dengan lengan kanan Wang Dong. Wang Dong hanya merasakan sedikit kehangatan di lengan kanannya, dan tidak mengalami rasa sakit. Sangat mudah bagi Wang Dong untuk menyerap iblis cahaya rusak ini dengan cahaya keemasan di depannya karena Dewi kupu-kupu radian pernah dibaptis oleh aura cahaya pohon emas. Tapi dia masih kalah dengan Huo Yuhao dalam hal kompatibilitas. Huo Yuhao merasakan perasaan kedekatan yang tak terlukiskan yang datang dari tulang es kalajengking batu giok kiri ketika benda itu memasuki tangannya.
Jika tulang jiwa ini muncul di depan para guru jiwa lainnya, mereka akan segera dipengaruhi oleh dinginnya yang dilepaskan oleh tulang jiwa. Bahkan tetua MU harus menggunakan kekuatan cahayanya sendiri untuk menekannya. Tapi Huo Yuhao hanya merasakan kedekatan. Baginya, tidak ada rasa dingin untuk dibicarakan. Cahaya biru menyala di dada dan punggung Huo Yuhao. Kerangka Ice Jade Empress Scorpion tampaknya telah dibangunkan oleh tulang lengan kiri ini. Aura penguasa yang berasal dari kalajengking es batu giok secara bertahap dikeluarkan, sementara tulang lengan kiri di tangan Huo Yuhao tampaknya menjadi hidup. Sedikit gemetar, lalu melompat seperti anak kecil yang melihat ibunya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya putih sebelum menembus lengan kiri Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan dinginnya saat ini. Aliran gas sedingin es naik dengan cepat di sepanjang lengan kirinya dan menembus bahunya. Kemudian, itu mencapai dadanya dan klavikula. Cahaya biru yang intens juga bersinar dari tubuhnya. Kekuatan yang tersegel di dalam kerangka Ice Jade Empress Scorpion dirangsang dan dengan cepat terhubung dengan tulang es batu kiri kalajengking Ice Jade. Lengan kiri Huo Yuhao juga diwarnai hijau biru. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat melonjak dengan gila. Rasa sakit yang dia rasakan ketika dia pernah menyatu kerangka muncul lagi. Es dan panas pekat berganti-ganti. Untungnya, hanya di lengan kirinya saat ini. Apalagi, Huo Yuhao tertawa pahit di hati. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun kecuali menoleransi pada saat ini. Bahkan, bukan karena permaisuri es ingin melatihnya. Itu adalah kerangka Ice Jade Empress Scorpion yang memodifikasi tulang lengan kiri Ice Jade Scorpion ini. Tidak peduli seberapa kuat kalajengking giok es ini, kultivasinya hanya sekitar 10.000 tahun atau lebih, sedangkan permaisuri es telah mengolahnya selama 400.000 tahun. Kerangka itu adalah inti dari tubuh, dan tulang belakang adalah tulang-tulang jiwa yang paling penting. Sisa tulang jiwa terhubung ke sana. Jika itu adalah tulang jiwa lainnya, permaisuri es mungkin tidak akan terganggu. Tapi tulang kalajengking es batu giok kiri ini berasal dari asal yang sama dengannya, dan karenanya modifikasi sangat lancar. Kuncinya terletak pada rasa keakraban. Kekuatan besar yang tersegel dalam kerangka Ice Jade Empress Scorpion mulai melonjak ke tulang lengan kiri. Huo Yuhao tidak dalam bahaya, tapi rasa sakit yang dia rasakan kembali muncul. Akademi Shrek. Halaman luar. Kelas 2, kelas 1. Mengapa semua orang diam? Apakah kalian semua menjadi bodoh? Youyi tiba-tiba membanting meja dan mengungkapkan tatapan marah. Para siswa di bawahnya diam karena takut, tidak ada yang berani berbicara. Sementara metode pengajaran Youyi sederhana dan kasar, itu sangat cocok jika dia ingin mengintimidasi para pemuda berbakat ini. Sekitar setahun terakhir, para siswa dari kelas 1 mempertahankan persahabatan yang kuat dan mencapai kemajuan signifikan di bawahnya. Yang penting adalah mereka mendengarkannya. Tidak ada yang berani menentang Youyi, dan mereka semua dengan rajin menyelesaikan tugas yang dia berikan kepada mereka. Sementara Youyi telah mengusir banyak orang pada tahun akademik pertama, belum ada satupun siswa yang dikeluarkan pada tahun akademik kedua. Dia paling banyak akan menegur mereka jika mereka melakukan kesalahan, atau bahkan memberi mereka 2 tendangan. Mereka akan termotivasi untuk berkultivasi lebih keras melalui ini. Namun, suasana di kelas saat ini sangat tegang, dan semua siswa menundukkan kepala. Youyi memindai semua orang sebelum dia memusatkan perhatian pada Youyi Shichen. Youyi Shichen berdiri. Youyi Shichen berkeluh kesah di hatinya dan tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menjadi monitor kelas setelah Huo Yuhao dan Wang Dong pergi. Youyi Yunchen menggigit peluru, berdiri dan menjawab, "Guru Youyi. Apakah kamu tidak makan?" Youyi mengamuk, "Kamu sepertinya tidak punya nyali. Kamu laki-laki. Kencangkan dadamu." "Iya." Youyi Shichen mengakui kata-katanya dan membusungkan dadanya. "Katakan padaku," kata Youyi dengan acuh tak acuh, "sebagai monitor kelas, apa yang akan kamu lakukan sehubungan dengan kompetisi yang disarankan oleh kelas 2? Bibir Youyi Shichen bergerak sedikit, dan dia berteriak dalam hatinya, "Lakukan. Aku akan pergi." Dia menjawab dengan keras. Mata Youyi berbinar. "Baik. Beginilah seharusnya murid-murid aku. Jadi bagaimana jika kamu kalah? Aku tidak berharap kamu menang. Tetapi kita harus memiliki aura. Sebagai pemantau kelas, aku akan memberi kamu otoritas penuh untuk memilih anggota tim kamu. Pilih 6 lainnya untuk bersaing dengan kamu.
Tahun akademik kedua sudah setengah jalan, dan ujian tengah semester telah berakhir. Kelas 1 telah memiringkan kelas 2 untuk menjadi kelas paling berprestasi di level tersebut. Ini dicapai bahkan tanpa Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Kelas 2 tidak yakin. Karena itulah guru kelas 2, Eugene, melamar You Yi agar kedua kelas memiliki kompetisi persahabatan. Kedua kelas akan memilih masing-masing 7 anggota untuk membentuk tim. Tim yang kalah harus menyapu tingkat di mana semua kelas-kelas 2 diadakan selama sisa tahun akademik. Hukuman karena kalah bukanlah apa-apa. Menyapu dan menjaga kebersihan bukanlah apa-apa bagi tuan jiwa muda ini. Mereka berjuang untuk kemenangan di kompetisi ini. Tim yang kalah akan kehilangan kejayaan kelas mereka. Kelas 3 atau 4 tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jika mereka bukan tipe master jiwa tambahan, mereka memiliki jiwa bela diri lain-lain. Mereka tidak dalam posisi untuk menantang master tipe serangan, tipe kontrol, tipe pertahanan, dan tipe agility di kelas pertama dan kedua. You Yi dan Eugene adalah saingan cinta di masa lalu. You Yi juga memiliki temperamen panas. Setelah diprovokasi oleh Eugene, dia menerima tantangan secara impulsif. Namun dia segera menyesal menyetujui tantangan itu. Dia secara alami tidak akan takut jika Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berada di akademi. Karena kelas 2 memiliki Dai Huabin, Xie Huanyue, Julu, dan yang lainnya, kelas 1 akan memiliki keunggulan absolut hanya jika 7 anggota dipilih untuk bersaing. Tetapi dia telah kehilangan 3 siswa yang paling berprestasi, meniadakan keunggulannya dalam kompetisi ini. Dikabarkan bahwa kekuatan jiwa Dai Huabin telah mencapai peringkat 39 setelah periode kultivasi yang tak kenal lelah. Dia mungkin menjadi leluhur jiwa bungsu Akademi Shrek. Dai Huabin sendiri sangat kuat. Tidak seorang pun dari kelas 1 yang bisa menang melawannya dalam situasi 1 lawan 1. Selain itu, ia dan Julu memiliki harimau putih Netherworld. Dalam pertempuran tim 7v7, dibutuhkan keajaiban bagi kelas 1 untuk menang. Tapi You Yi tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dengan kesabaran You Yi, dia tidak bisa mundur bahkan jika dia menyesali keputusannya. Itu sebabnya dia hanya bisa mencoba meredakan tekanan. Dia berpikir bahwa kehilangan kompetisi bukanlah akhir dari dunia, dan itu sudah cukup jika murid-muridnya berhasil melepaskan kemampuan mereka yang sah. Dia akan mengawasi kompetisi dan mencegah murid-muridnya terluka. You Yi mendengar dari Fan Yu bahwa Huo Yuhao dan 2 lainnya kembali, tetapi mereka dibawa ke Pulau Sigot. Fan Yu juga tidak jelas mengapa mereka tidak kembali ke kelas. Dia hanya memberitahu You Yi bahwa itu adalah hal yang baik untuk mereka bertiga. You Yi telah bertanya tentang mereka beberapa kali selama beberapa hari terakhir. Sementara status Fan Yu tidak rendah di Soul Tool Department, dia masih tidak memiliki hak untuk menanyakan tentang berita dari Paviliun Dewa Laut. Kompetisi akan segera datang, dan dia tidak bisa ragu lagi. Itu sebabnya dia harus mulai memilih anggotanya. Yao Xichen mengungkapkan ekspresi nakal di wajahnya setelah dia mendengar kata-kata You Yi. Dia memindai kelas, dan ada banyak ekspresi dari siswa lain. Beberapa menghindari tatapannya, sementara beberapa memohon padanya untuk menghindarinya. Mereka tidak takut bersaing, tetapi siapa yang mau melemparkan wajah mereka sendiri mengetahui bahwa mereka pasti akan kalah? Yao Xichen mengangkat tangannya dan mengetuk Cao Jinxuan di sampingnya. Dia berkata dengan ekspresi kagum di wajahnya, "Saudaraku, kita mungkin tidak dilahirkan pada hari yang sama atau pada saat yang sama. Tetapi kami berharap untuk mati pada hari dan waktu yang sama. Ikuti aku ke medan perang." Bibir Cao Jinxuan sedikit bergetar saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap Yao Xichen. Dia tampaknya mensubvokasi sesuatu kepadanya. Yao Xichen hanya bisa secara halus mengetahui bahwa Cao Jinxuan mengutuk ayahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya sebelum melihat sisanya. You Yi tampaknya melepaskan otoritasnya dan membiarkan Yao Xichen untuk memilih sesuka hatinya. Dia juga menyetujui Yao Xichen di dalam hatinya, karena dia cukup mampu. Dia membuat keputusan sadar untuk memilih Cao Jinxuan. Cao Jinxuan adalah sahabatnya, sementara kompetisi ini bukan pertanda baik. Dengan memilih Cao Jinxuan terlebih dahulu, apa yang bisa dikatakan orang lain jika mereka dipilih berikutnya? Lan Susu, Lan Luoluo. Kalian berdua akan ikut juga. Kalian berdua harus melengkapi Cao kecil, yang akan menjadi pengendali utama. Lan Susu dan Lan Luoluo mengangguk ringan. Mereka disukai di kelas, dan mereka juga pemarah, yang membuat mereka dekat dengan yang lain. Meskipun semua orang masih muda, ada banyak siswa laki-laki yang sudah mengembangkan minat terhadap mereka.
Begitu mereka dijemput, segera ada beberapa yang mengajukan diri untuk menjadi pendamping mereka. Yao Chen dengan sangat cepat memilih 3 yang terkuat. Mereka semua adalah master jiwa tipe serbu. Dengan demikian, tim 7 mereka dibentuk. Ada 4 tipe serangan dan 3 tipe master jiwa. Ini adalah kombinasi yang bagus dari tipe master serangan dan tipe kontrol. Yao Yi mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalian bertujuh akan berlatih di sore hari. Persaingan besok akan bergantung pada kamu bertujuh. Tidak ada hukuman karena kalah, tetapi hadiah karena menang dibebaskan dari tugas pembersihan kamu di kelas." Kelas telah berakhir. Setiap orang bebas melakukan apa yang kamu inginkan. Kamu bertujuh, ikuti aku. Setelah dia selesai berbicara, Yao Yi berbalik. Meskipun dia tidak percaya diri dalam kompetisi besok, dia juga tidak mau menyerah. Dia membuat persiapan menit terakhir dan memberikan tips tentang bagaimana murid-muridnya harus bekerja dengan satu sama lain. Yao Chen, Cao Jinxuan, Lan Susu dan Lan Luoluo adalah semua murid inti akademi meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan lebih rendah daripada lawan mereka. Mereka juga tidak seburuk itu. Mereka semua dekat dengan peringkat 30. Kelas 2 juga memilih tim mereka, meskipun suasananya berbeda dari kelas 1. Mereka berhasil memilih dengan lebih mudah. MU Jin berdiri di belakang podium dan memilih anggota timnya secara langsung. Dai Huabin, Julu, Xie Huanyue, Wu Feng, Huang Chutian, Chu Yajie, dan Long Xiangyue. 7 dari kamu akan bersaing besok. Aku tidak akan mengatakan terlalu banyak kata motivasi. Jika kalian semua tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang kelas 1, maka berikan semua milikmu. Aku ingin melihat apakah Yao Yi masih berani berpuas diri di depan aku. Dai Huabin duduk diam di baris terakhir. Dia tampak jauh lebih mantap sekarang, dan telah kehilangan beberapa kesombongan yang dia miliki di masa lalu. Perasaan kesuraman yang lebih besar terungkap di matanya saat dia berkedip. Dia juga tampak kurang murah hati dibandingkan dengan kakak laki-lakinya, Dai Yueheng. Tetapi seseorang tidak dapat menyangkal bakatnya dalam kultivasi. Dia bahkan lebih baik daripada seniornya. Kekuatan jiwanya peringkat 39 bukan lelucon. Itu adalah kultivasi sejatinya. Meskipun tidak mudah untuk naik dari peringkat 39 ke peringkat 40, Dai Huabin bertekad untuk melakukannya sebelum memasuki tahun ketiga. Dia ingin mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Dai Huabin sangat yakin bahwa keunggulannya dalam kultivasi terhadap Huo Yuhao berarti Huo Yuhao tidak bisa mengalahkannya bahkan jika dia memiliki jiwa bela diri kembar atau sangat berbakat. Dai Huabin percaya bahwa dia tidak pernah kalah dengan Huo Yuhao sebelumnya. Itu lebih dari kebetulan. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1 yang murni, dia percaya bahwa Huo Yuhao tidak akan menjadi lawannya. Dai Huabin dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian ketika dia memikirkan bagaimana Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao mengambil bagian dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Canggih Benua meskipun mereka tidak sekuat dirinya. Hanya saja mereka sudah pergi begitu lama, tetapi belum kembali. Apakah mereka binasa di turnamen? Setelah dia mempermalukan kelas 1 besok, sudah waktunya baginya untuk melakukan perjalanan dan menanyakan tentang hasil turnamen. Dia tidak menonjolkan diri sejak diketahui bahwa dia telah menginstruksikan seseorang untuk menyerang Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia berkultivasi tanpa kenal lelah, dan jarang melakukan kontak dengan dunia luar. Di sisi lain, Dai Yueheng diinstruksikan untuk tidak mengungkapkan informasi tentang turnamen setelah ia kembali ke halaman dalam, dan pergi mundur di halaman dalam karena tekanan dari kelulusannya yang akan datang. Itu sebabnya tidak ada seorang pun dari halaman luar yang tahu tentang akademi di turnamen. Akademi hanya mengumumkan bahwa mereka telah kembali sebagai juara, tetapi tidak mengungkapkan rincian prosesnya. Tidak ada yang luar biasa tentang Shrek menjadi juara di banyak mata siswa. Pada kenyataannya, bukan hanya Dai Huabin dari kelas 2 yang membenci kelas 1. Julu, Xie Huanyue, Wu Feng dan Huang Chutian yang dulunya adalah mitra saudara perempuan Lan, tetapi juga diusir seperti Wu Feng, semuanya memiliki kebencian terhadap kelas 1. Kelas 1 hanya memiliki tipe master serangan dan tipe kontrol, tetapi mereka memiliki tipe master tipe pertahanan dan kelincahan di samping mereka berdua. Meskipun mereka tidak memiliki guru jiwa tipe bantu, mereka masih membentuk tim yang agak kuat. Pentingnya seorang guru jiwa tipe bantu juga berkurang karena pengembangan alat jiwa. Ada lebih sedikit dan lebih sedikit tipe tambahan master jiwa dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Dini hari. Cuaca agak kabur, tetapi udaranya sangat segar. Itu membawa sedikit kelembaban dari Danau Sigot. Ketika dihirup, itu meninggalkan satu perasaan santai dan segar.
Banyak siswa sudah berkumpul di area duel jiwa di halaman luar Akademi Shrek di pagi hari. Mereka semua berasal dari kelas 2 dari halaman luar, dan bukan hanya siswa dari kelas pertama dan kedua. Siswa dari kelas 3 dan 4 juga berkumpul di sini. Alasan mereka sangat sederhana, mereka ada di sini untuk mengamati dan belajar. Youyi memancarkan tampilan yang sangat dingin dan kaku ketika dia mengenakan topeng. Seolah dia memperingatkan semua orang untuk tidak mendekatinya. Yao Shichen dan yang lainnya sudah siap di sampingnya, tetapi jelas bahwa mereka masih sedikit cemas dari raut wajah mereka. Para siswa dari kelas 2 agak terlambat. Di bawah kepemimpinan MU Jin, Dai Huabin dan yang lainnya semuanya merasa sangat kompetitif. Bahkan semua siswa di belakang mereka semua bersemangat, dan tampak sangat bangga. Itu tidak mengherankan bahwa mereka seperti itu. Kelas pertama dari setiap kelas di halaman luar selalu yang terkuat, dan mereka selalu lebih unggul dari kelas lainnya. Tapi itu sedikit istimewa untuk kelas 2 di kelas 2. Kemampuan kelas 2 sangat meningkat karena Dai Huabin, Huang Chutian, Wu Feng dan murid inti lainnya yang telah diusir dari kelas Youyi. Ini juga mengembangkan daya saing mereka. Meskipun kemampuan mereka secara keseluruhan masih tak tertandingi, kelas 2 masih memiliki keunggulan dalam kompetisi hari ini. Banyak siswa kelas 2 menganggap bahwa kelas 1 tidak akan dapat menandingi mereka bahkan jika Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao hadir. Itu karena hanya 7 anggota tim yang bisa dipilih. Bagaimanapun, Huo Yuhao dan Xiao Xiao hanya memiliki 2 cincin jiwa. Di kelas 2, bukan hanya Dai Huabin yang berhasil mencapai kekuatan jiwa peringkat 39 yang mencengangkan. Xie Huanyue sedikit lebih buruk di peringkat 35, tetapi masih terpuji. Keduanya adalah 2 teratas di kelas 2. Wu Feng dan Huang Chutian telah melewati tanda peringkat 30, sedangkan Julu dan Chu Yajie hanya sedikit turun dari peringkat 30 di peringkat 29. Yao Shichen dan Chao Jinxuan berhasil mencapai peringkat 28, dan di antara beberapa siswa tipe Agility Top. Mereka juga terpilih untuk bersaing kali ini. Kedalaman kekuatan kelas 2 jelas. Sebaliknya, kekuatan terbesar dari kelas 1 adalah bahwa kultivasi rata-rata seluruh kelas berada di atas peringkat 25. Tetapi tidak satupun dari mereka berada di atas peringkat 30 seperti sekarang. Yao Shichen, Chao Jinxuan, Lan Susu dan Lan Luoluo semua peringkat 29, sedangkan 3 lainnya adalah peringkat 28. Ada perbedaan besar dalam kemampuan kedua tim. Wang Dong, Huo Yuhao dan Xiao Xiao akan menjadi lebih baik jika mereka ada di sini. Bagaimanapun, Wang Dong telah melewati tanda peringkat 30, dan Huo Yuhao dan Xiao Xiao sama-sama memiliki jiwa bela diri kembar. Mereka akan memiliki kesempatan bertarung. Moral kelas 1 sangat rendah, yang sangat kontras dari kelas 2. Mereka semua tidak memiliki energi, yang menunjukkan kesedihan mereka. Ekspresi Youyi tidak bisa dilihat saat dia mengenakan topeng. Tapi dia sudah menyesali keputusannya. Dia secara alami menyadari perbedaan dalam kemampuan kedua kelas. Dia menyesali sikap impulsifnya karena menyetujui tantangan setelah MU Jin memprovokasi dia. Dia tidak takut kalah, tetapi dampaknya pada semangat juang para siswa jika mereka kalah. Namun, dia tidak sepenuhnya percaya diri. Dia ingat Fan Yu mengatakan bahwa Xiao Xiao telah mengakhiri retretnya. Dia memintanya untuk menemukannya di halaman dalam kemarin. Tetapi mengapa mereka tidak kembali? Guru Yao. MU Jin membawa 7 anggota timnya di depan Youyi pada saat ini. Dia tampak tenang, tetapi kepuasan di matanya tidak bisa disembunyikan. Guru MU. Youyi menjawab dengan acuh tak acuh. MU Jin melihat ketujuh di belakang Youyi dan mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Seharusnya ada beberapa siswa dengan kultivasi yang layak di kelas Guru Yao jika aku ingat dengan benar. Di mana mereka? Apakah mereka diusir karena melakukan beberapa kesalahan? Youyi mengungkapkan tatapan dingin di matanya. MU Jin mengajukan pertanyaan yang jelas, Guru MU, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bagaimana murid-murid aku adalah masalah aku. MU Jin tersenyum dan menjawab, kamu tidak bisa begini. Guru Yao, para siswa di setiap kelas di semua kelas adalah bakat paling cemerlang yang telah dipilih. Perkembangan mereka sangat krusial. Meskipun aku yang bertanggung jawab atas kelas 2, aku juga perlu khawatir tentang masa depan akademi. Namun, nilai kami sedikit istimewa. Dalam hal kemampuan keseluruhan, kelas 1 adalah yang terkuat, tapi kelas 2 lebih baik dalam hal kekuatan tempur kelas atas. Sudah ada 4 siswa di kelas aku yang peringkat 30 ke atas.
Sepertinya Guru You masih tak tertandingi bagiku dalam hal membina siswa berprestasi. Di belakang Youyi, Yao Shichen tidak bisa membantu tetapi berkata, Guru MU, Dai Huabin dan yang lainnya. Diam. Youyi memotongnya. Yao Shichen terkejut, dan tidak berani berbicara lagi. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Kulit Guru MU sangat tebal. Dari 4 siswa dari kelas 2 yang berada di peringkat 30 ke atas, 3 dari mereka berasal dari kelas 1. Satu-satunya pengecualian adalah Xie Huanyue. Hanya saja 3 orang ini diusir oleh Youyi. MU Jin tertawa tak terkendali. Guru You, sikap mengajar kamu tidak diinginkan. Bagaimana kamu dapat menghentikan siswa kamu dari berbicara? Ini tidak akan terjadi di kelas aku. Kita harus memberitakan demokrasi. Jika siswa kamu tidak dapat beradaptasi dengan gaya mengajar kamu, mereka dapat menemukan aku di kelas 2. Pintu-pintu ke kelas 2 selalu terbuka. Youyi menjadi semakin suram di bawah topeng, dan dia berkata dengan dingin, Guru MU, kamu penuh omong kosong. Sebagai guru Akademi Shrek, tidakkah kamu sadar bahwa peringkat kekuatan jiwa tidak mewakili segalanya? MU Jin meluruskan pandangannya. Bagus, aku sedang menunggu kamu untuk mengatakan itu. Kami akan bertemu di area duel jiwa. Aku ingin melihat bagaimana siswa kamu dapat membuktikan kepada aku bahwa peringkat kekuatan jiwa tidak mewakili segalanya. Mereka akan membuktikannya padamu. Kami akan membuktikan poin ini untuk kamu, Guru MU. Suara renyah terdengar saat ini. Para siswa di belakang Youyi berdiri di samping dan menciptakan jalan. 3 orang berjalan ke arah mereka dengan langkah besar. Kemarahan Youyi yang akan meledak langsung berubah menjadi perut kejutan ketika dia melihat mereka bertiga. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, kalian 3 bajingan masih tahu kapan harus kembali. 3 siswa mengenakan seragam kelas 2 dengan cepat berjalan karena mereka dikelilingi oleh siswa kelas 1 yang bersemangat. Mereka dipimpin oleh Huo Yuhao, sementara Wang Dong dan Xiao Xiao mengikuti di belakang. Xiao Xiao baru saja menjalani retretnya selama lebih dari 30 hari, tetapi Huo Yuhao dan Wang Dong telah diasingkan selama lebih dari 60 hari. Itu sebabnya kemampuan mereka meningkat sangat signifikan. Xiao Xiao belum pergi setelah dia menyelesaikan retretnya. Dia tetap di Pulau Sigot untuk menyerap tulang jiwanya. Dia seharusnya kembali ke halaman luar setelah dia selesai menyerap kekuatan tulang jiwa, tetapi dia dipertahankan oleh tetua MU. Dia mengundang guru jiwa tambahan tipe terkuat di Paviliun Dewa Laut untuk membimbingnya secara pribadi dalam kultivasinya. Karena dia telah memilih untuk menjadi guru jiwa tipe pelengkap, dia harus belajar hal-hal yang sangat berbeda dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Ada alasan lain mengapa tetua MU menahannya di halaman dalam. Itu karena baik dia dan kultivasi Huo Yuhao telah mencapai kemacetan. Setelah Huo Yuhao dan Wang Dong mengakhiri retret mereka, tetua MU akan menginstruksikan seseorang untuk membawa mereka untuk berburu binatang buas yang cocok untuk meningkatkan cincin jiwa mereka. Setelah Huo Yuhao dan Wang Dong mengakhiri retret mereka, mereka berdua menyerap tulang jiwa masing-masing sebelum bersatu kembali dengan Xiao Xiao di luar Paviliun Dewa Laut. Tetua MU memberi mereka beberapa hari untuk beristirahat dan membiarkan mereka menyesuaikan diri. Mereka pergi untuk mendapatkan cincin jiwa ketiga mereka setelah itu. Pada titik inilah Fen Yu mencapai halaman dalam dan menemukan Xiao Xiao. Fen Yu tidak memberitahu Youyi bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong telah mengakhiri retret mereka, karena dia ingin memberinya kejutan. Pada titik ini, siswa terbaik Youyi akhirnya kembali.